Nah, selanjutnya kita tinjau untuk suatu kasus, misalkan sudut biasnya 90 derajat atau tetanya 90 derajat. Maka dari hukum Snellius diperoleh hubungan tadi N1 sin alfa 1 sama dengan N2 sin alfa 3 atau N1 sin alfa sama dengan N2 sin theta. Kalau misalkan sudut biasnya 90 derajat, artinya alfa 3 atau tetanya 90 derajat ya. Sehingga kita peroleh sin 90 derajat adalah 1. Sehingga sin alfa 1, sinus sudut sinar datangnya atau sin alfa sama dengan N2 per N1. Nilai sin alfa ini bervariasi antara min 1 sampai 1. Tapi untuk kasus gelombang datang, sudut terhadap normalnya itu kan maksimum sudutnya antara 0 sampai 90 derajat ya. Jadi alfanya itu di kuadran 1. Sehingga sudutnya itu adalah antara 0 sampai 90 derajat. Jadi nilai sin alfanya itu antara 0 sampai 1. Nah, kalau misalkan sin alfa 1 sama dengan N2 per N1, sementara nilai sin alfa itu harus kurang dari 1, maka N2 per N1 itu kurang dari 1. Sehingga N2 kurang dari N1. Artinya ini N2 kurang dari N1, atau kalau di sini ditulis N1 lebih besar dari N2, N2 kurang dari N1. Artinya sudut datang yang dapat menghasilkan sudut bias 90 derajat itu bisa terjadi jika gelombang datang dari medium dengan kerapatan yang lebih besar ya ke kerapatan yang lebih kecil ya, karena N2 nya harus lebih kecil dari N1. Jadi N1 lebih rapat, lebih besar dari N2. Nah, sudutnya sendiri ketika terjadi seperti ini disebut sebagai sudut kritis ya, sudut kritis. Kalau lebih besar dari sudut itu, maka tidak ada gelombang yang diteruskan. Ini aja kan sudah 90 derajat, artinya sudah nempel dengan bidang batas ya. Kalau kurang dari situ masih terlihat sinar yang dibiaskan, maka kalau sama dengan sudut kritis, nah ini sudah tidak ada lagi yang dibiaskan. Maka kita sebut sebagai pemantulan sempurna karena hanya ada gelombang yang dipantulkan. Tadi kita lihat gambarnya, ada gelombang datang, gelombang pantul, dan gelombang yang dibiaskan. Kalau dibiaskannya lurus ke sini, nah maka sudah tidak terlihat kan sebetulnya ya. Sehingga yang di bagian di medium 2 itu sudah tidak ada lagi nampak gelombang yang diteruskan. Itu maksudnya sudut kritis. Kalau sinar datangnya lebih dari sudut kritis, sudut datang sudut dari kritis, kan tidak ada yang daskan, tidak ada yang pantulkan. Makanya disebutnya pada saat sudutnya sama dengan sudut kritis atau lebih, dikatakan mengalami pemantulan sempurna karena sudah tidak ada lagi yang dibiaskan. Sempurna atau pemantulan, istilah lainnya ini pemantulan total ya, atau pemantulan sempurna. Nah, kasus berikutnya kita tinjau apabila alfa plus theta sama dengan 90 derajat. Alfa itu tadi adalah sudut sinar datang dan theta adalah sudut sinar bias. Berarti alfanya sama dengan 90 dikurangi theta. Dari hukum Snellius tadi kita peroleh N1 sin alfa sama dengan N2 sin theta. Maka dengan theta dari sini theta berarti 90 dikurangi alfa. Jadi sin 90 min alfa. Padahal sin 90 min alfa itu adalah sama dengan cos alfa. Sehingga sin alfa sama dengan N2 per N1 kali cos alfa, atau sin alfa dibagi cos alfa sama dengan N2 per N1. Padahal sin per cos itu adalah tangen. Jadi tangen alfa sama dengan N2 per N1. Dengan alfa disebut sebagai sudut Brewster ya. Sudut sinar datang yang menghasilkan sudut sinar bias sama dengan 90 dikurangi sudut sinar datang tersebut. Itu disebut sudut Brewster. Pada kondisi tersebut maka dapat diperoleh bahwa tangen alfa sama dengan N2 per N1.
Nah, nanti kita bisa masukkan berapa alfanya. Kalau N2-nya tahu, N1-nya tahu, maka kita bisa menentukan alfa atau dikenal sebagai sudut Brewster ini.